Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan memaparkan materi mengenai flowchart dan data flow diagram atau yang disingkat dengan DFD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad dan 4 teman saya yaitu Andi Azizah Chama, Cahya Azahra, Zulmiatun, dan Nurul Riza. Baiklah, untuk menjelaskan materi yang pertama, saya serahkan kepada teman saya. Saya persilahkan. Saya akan menjelaskan apa sih itu flowchart. Flowchart atau diagram alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Dengan menggunakan flowchart ini, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, fungsi utama dari flowchart ini adalah itu memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Nah, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Flowchart ini sendiri terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu flowchart dokumen yang berfungsi untuk menelusuri alur from dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua ada flowchart program. Flowchart ini terdiri dari 2 macam, antara lain flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Yang ketiga ada flowchart proses, yang itu cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat ada flowchart system, yaitu flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada flowchart skematik, yaitu yang menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart system, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Flowchart ini juga mempunyai beberapa simbol, ya bisa dilihat. Yang pertama yaitu simbol flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Selanjutnya ada simbol on page reference, simbol ini untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga itu ada off page reference, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang selanjutnya ada simbol terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Simbol selanjutnya yaitu simbol proses yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Selanjutnya ada simbol decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, jika ya atau tidak. Selanjutnya ada input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Nah, simbol selanjutnya ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Simbol selanjutnya bisa dilihat yaitu dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Nah, selanjutnya ada simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram, atau prosedur. Selanjutnya ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu simbol preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Dan penjelasan singkat dari flowchart, apa itu flowchart, simbol-simbol, dan jenis-jenisnya. Sini saya akan menjelaskan mengenai DVD. DVD sendiri merupakan suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang disebut juga dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas proses itu sendiri. Terdapat 3 fungsi pembuatan data flow diagram. Yang pertama itu menyiapkan rancangan sistem, yang kedua itu menggambarkan suatu sistem, yang ketiga itu perancangan model. Selanjutnya terdapat beberapa simbol utama untuk menyusun sebuah DVD yang tepat, diantaranya sebagai berikut, yaitu data store. Yang pertama, data store sendiri adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan juga sama seperti basis data atau database. Yang kedua itu data flow. Data flow sendiri merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store.
Yang ketiga, external entity. External entity sendiri disebut juga terminator, yang merupakan pihak di luar sistem, dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem lainnya. Terminator sendiri dapat memberikan masukan atau keluaran terhadap sistem. Yang keempat itu proses. Proses merupakan proses dapat dilakukan oleh mesin dengan mengubah input menjadi output dengan format yang berbeda. Yang selanjutnya itu menjelaskan jenis DVD. Yang pertama itu diagram level 0 atau diagram konteks. Atau level 0 merupakan diagram yang dengan tingkat terendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Ciri dari diagram level 0 terletak pada tidak adanya informasi terkait data yang tersimpan pada data store. Yang selanjutnya itu atau yang kedua itu diagram level 1. Diagram level 1 atau DVD level 1 merupakan lanjutan dari DVD level 0, di mana setiap proses yang berjalan akan diperinci dengan tingkat-tingkat ini, sehingga proses utama akan menjadi pecah sehingga menjadi sub proses yang lebih kecil lagi. Yang selanjutnya itu diagram level 2. Diagram level 2 merupakan tingkat lanjutan dari level sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait prosesnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perancangan flowchart dari studi kasus pada Depot Rexwater yang merupakan usaha isi ulang galon air minum dan menjualnya langsung kepada konsumen. Dalam memulai perancangan flowchart akan diawali dengan merancang simbol terminator, yaitu simbol yang menyatakan awal atau akhir dari sebuah proses. Pada Depot ada 2 jenis transaksi pemesanan yang terjadi, yaitu pemesanan langsung, maksudnya konsumen mendatangi Depot sendiri, dan kedua ada pemesanan via telepon, di mana konsumen memesan dengan menelpon pemilik Depot tersebut. 2 jenis transaksi itulah yang menjadi awal kegiatan dalam perancangan flowchart. Nah, dari simbol terminator awal ditarik garis panah yang disebut sebagai simbol arus atau flow direction. Setiap simbol arus ini nantinya menandakan aktivitas-aktivitas selanjutnya dari setiap aktivitas yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk aktivitas sebelumnya, konsumen melakukan pemesanan secara langsung dan pemesanan via telepon. Dalam perancangan flowchart, kedua aktivitas tersebut menggunakan simbol manual operation. Setelahnya ditarik lagi garis panah menuju proses selanjutnya, yaitu konsumen yang datang ke depot akan bertemu pegawai, lalu diberi tawaran untuk memilih jenis air yang ingin dikonsumsi, yaitu bio atau RO. Aktivitas ini juga masih menggunakan simbol manual operation. Sedangkan pesanan via telepon yang telah diterima pemilik akan diberitahukan kepada pegawai untuk selanjutnya langsung dilakukan pengisian galon. Aktivitas ini menggunakan simbol proses. Setelah proses mengisi galon, ditarik lagi garis panah menuju proses. Pegawai menyerahkan langsung galon kepada konsumen yang datang ke depot, atau pegawai akan mengantarkan galon ke alamat konsumen yang memesan via telepon. 2 aktivitas ini sama-sama menggunakan simbol manual operation. Dari proses penyerahan galon atau pengantaran galon, ditarik lagi simbol arus menuju proses pembayaran yang dilakukan konsumen. Lalu setelahnya, dari proses tersebut ditarik lagi simbol arus ke proses menerima pembayaran oleh pegawai. Kedua proses tersebut juga disimbolkan dengan manual operation. Selanjutnya, uang pembayaran yang diterima pegawai akan disetor kepada pemilik depot. Proses ini juga masih menggunakan simbol manual operation. Nah, lalu langkah akhir dari hasil transaksi pemesanan pada Depot Rexwater adalah pemilik membuat laporan penjualannya, di mana aktivitas ini disimbolkan menggunakan kembali simbol terminator sebagai akhir dari proses.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai DVD level 0 atau DVD konteks pada studi kasus di Depot Rex Water. Terdapat 3 entitas dalam DVD ini, yang pertama konsumen, pegawai, dan pemilik. Aktivitas ini dimulai dari konsumen yang melakukan pemesanan air dan menghasilkan data pesanan. Data pesanan ini dimasukkan ke dalam sistem informasi Depot Rex Water. Dari sistem ini menghasilkan 2 jenis data, yaitu data pesanan dan data jenis air yang dijual. Kedua data tersebut diberikan kepada pegawai. Pegawai akan melakukan pengisian air serta menerima pembayaran. Pembayaran yang tidak diterima akan dimasukkan datanya ke dalam sistem informasi Depot Rex Water. Lalu dari sistem tersebut akan dapat melakukan transaksi terhadap konsumen. Dari sistem tersebut juga akan menghasilkan laporan yang akan diberikan kepada pemilik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai DFD level 1 pada studi kasus di Depot Rex Water. Dimulai dari konsumen yang melakukan pemesanan air secara langsung akan menghasilkan data galon. Data galon ini akan dimasukkan ke sistem pengisian air langsung. Dari sistem ini menghasilkan data pengisian air yang akan disimpan di database pengisian air. Untuk konsumen yang melakukan pemesanan via telepon akan menghasilkan data alamat pengiriman. Data ini dimasukkan ke sistem pengisian air via telepon. Dari sistem ini menghasilkan 2 data. Yang pertama data pengisian air yang akan disimpan ke database pengisian air. Lalu data pengiriman yang diberikan kepada pegawai untuk diantarkan. Selanjutnya database data air akan dimasukkan ke 2 sistem. Yang pertama pengisian air langsung, yang kedua sistem pembelian air. Dari sistem pembelian air sendiri akan menghasilkan 3 data. Yang pertama data pembelian air yang disimpan ke database pembelian air, lalu data pemesanan dan data pembayaran yang akan diberikan kepada pemilik. Baiklah, untuk materi yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai DFD level 2. Untuk DFD level 2 dimulai dari konsumen sebagai entitas eksternal. Data galon dari konsumen yang pemesanan secara langsung dimasukkan ke sistem data pemesanan langsung. Lalu sistem air itu menyimpan data pengisian air di database pengisian air. Selanjutnya untuk konsumen yang pemesanan via telepon. Konsumen pemesanan via telepon itu memiliki 2 data, yaitu data galon dan data alamat pengiriman yang dimasukkan ke sistem data pemesanan via telepon. Lalu data tersebut disimpan dalam database pengisian air. Database data air yang sebelumnya disimpan dari DFD level 1 dimasukkan sistem data pemesanan langsung dan sistem data pemesanan via telepon. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 5 terkait flowchart dan DFD studi kasus pada Depot Rex Water. Semoga apa yang telah kami jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.